Ilmu Administrasi Publik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Fakri Esos MAP. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 10 orang yang masing-masing ikut berkontribusi dalam pembuatan video ini. Perkenalkan, saya Salabia selaku moderator untuk membuat video presentasi dari kelompok 3 yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen atau Manajemen Kontrol. Adapun anggota kelompok 3 yaitu yang pertama ada Ahmad Baihaqi dengan NPM 2022225. Yang kedua ada Emma Juriantina dengan NPM 2022236. Yang ketiga ada Laila dengan NPM 2022243. Yang keempat ada Mila Cahaya dengan NPM 2022248. Yang kelima ada Muhammad Nur dengan NPM 2022254. Yang keenam ada Nur Hapijah dengan NPM 2022262. Yang ketujuh ada Rahmawati Dwi Hasanah dengan NPM 2022266. Yang kedelapan ada Risti Ananda dengan NPM 2022270. Yang kesembilan ada Syahrudin dengan NPM 2022277. Pengertian pengendalian. Pengendalian adalah sebuah proses penetapan standar dengan menerima umpan balik yang berupa kinerja sesungguhnya serta mengambil sebuah tindakan dan keputusan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah dirancanakan. Fungsi pengendalian untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menghindari terjadinya sebuah kesalahan yang mendasar serta memperbaiki jika terdapat kesalahan-kesalahan. Pengertian sistem pengendalian manajemen menurut para ahli. Menurut Abdul Halim, Ahmad Tejahjono, dan Muh Fahri Hussein, sistem pengendalian manajemen adalah sebuah proses di mana manajer mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan suatu strategi dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasinya. Menurut Anthony dan Govinda Rajan, sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses dalam memotivasi dan memberikan inspirasi kepada seseorang dalam sebuah organisasi untuk melakukan aktivitas dalam sebuah organisasi tersebut yang akan dapat mendorong kepada pencapaian tugas organisasi sehingga organisasi tersebut berjalan dengan maksimal. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses yang digunakan untuk mempengaruhi para anggota organisasi agar menerapkan strategi organisasi. Kegiatan pengendalian manajemen: perencanaan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan informasi, mengevaluasi informasi, memutuskan tindakan, mempengaruhi orang. Mengapa sistem pengendalian manajemen penting? Karena sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk menjamin bahwa strategi yang dijalankan sesuai dengan tujuan perusahaan yang diinginkan.
Pada dasarnya, sistem pengendalian manajemen ini adalah alat bagi manajemen untuk membangun masa depan perusahaan. Elemen sistem pengendalian detektor atau sensor adalah alat untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pengendalian dalam organisasi. B. Asesor atau penilai adalah alat untuk menilai signifikasi apa yang sedang terjadi peristiwa aktual dalam proses pengendalian. Pada umumnya yang dilakukan adalah membandingkan apa yang sedang terjadi dengan seharusnya terjadi. Efektor atau pelaksana adalah alat yang mendorong perilaku atau tindakan tertentu jika asesor menyatakan bahwa realitas tidak sesuai dengan ketentuan atau standar. Elemen tersebut kadang disebut feedback atau umpan balik. D. Communication network atau jaringan komunikasi adalah transmisi informasi dari direktur dan asesor atau asesor dan efektor. Contoh elemen sistem pengendalian manajemen pada perusahaan. Yang pertama, detektor atau sensor, yaitu suatu alat untuk mengidentifikasi apa yang sedang terjadi pada suatu perusahaan tersebut. Misalnya, pelaporan atas kondisi yang sedang terjadi pada suatu perusahaan. Yang kedua, asesor atau penilaian. Elemen ini berguna untuk menilai secara signifikan dari peristiwa aktual dengan cara membandingkan standar dan ekspektasi dari apa yang terjadi. Contohnya, rapat eksekutif senior yang membahas tentang kondisi yang sedang terjadi dan kondisi yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, efektor, yakni alat yang digunakan untuk mengubah sesuatu yang diperoleh dari kegiatan asesor. Contohnya, keputusan eksekutif untuk menindaklanjuti kondisi yang sedang terjadi di dalam perusahaan. Yang keempat, jaringan komunikasi, yakni alat yang mengirim informasi antara detektor, asesor, dan efektor. Contohnya, sistem informasi yang ada di sebuah perusahaan yang menyampaikan pelaporan dan keputusan yang sudah dibuat. Karakteristik pengendalian manajemen. Yang pertama, akurat. Informasi tentang hasil prestasi harus akurat. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, selaras dengan strategi dan tujuan organisasi. Yang keempat, dirancang agar sesuai dengan struktur organisasi dan tanggung jawab pengambilan keputusan manajer individu. Yang kelima, memotivasi manajer dan karyawan. Yang keenam, objektif dan komprehensif. Yang ketujuh, realistis. Yang kedelapan, bebas. Yang kesembilan, perspektif dan operasional. Yang kesepuluh, diterima oleh para anggota. Selanjutnya, proses pengendalian manajemen. Yang pertama, penentuan tujuan. Yang kedua, pengalokasian sumber-sumber. Yang ketiga, perumusan strategi. Yang keempat, implementasi strategi. Yang kelima, penganggaran. Dan yang keenam, yang terakhir, umpan balik atas hasil keputusan evaluasi. Struktur sistem pengendalian manajemen. 1. Struktur organisasi. 2. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. 3. Pusat pertanggungjawaban. 4. Akuntansi pertanggungjawaban. 5. Harga transfer. 6. Penilaian kinerja. Batas-batas pengendalian manajemen. Aktivitas pengendalian manajemen. Pertama, perumusan strategi hingga tujuan strategi dan kebijakan. Kedua, pengendalian manajemen hingga penerapan strategi. Terakhir, pengendalian dan tugas hingga kinerja yang efektif dan efisien dari tugas-tugas individu. Aktivitas pengendalian manajemen. Yang pertama, perumusan strategi yang dilakukan oleh top manajemen. Yang kedua, pengendalian manajemen dilakukan oleh middle manajemen. Yang ketiga, pengendalian tugas dilakukan oleh lower manajemen. Contohnya, seorang top manajemen ingin memasuki bidang bisnis baru, dan tugas middle manajemen sebagai pengendali manajemen adalah memperluas pabrik, dan tugas lower manajemen menjadwalkan produksi barang tersebut. Contoh lainnya seperti misalnya top manajemen ingin mengakuisisi bisnis baru yang tak terkait dengan bisnis yang terdahulu,
Dan tugas middle management sebagai pengendali manajemen adalah memperkenalkan produk dan merek baru. Dan tugas lower management adalah mengkoordinasikan pesanan yang masuk. Dampak-dampak internet terhadap pengendalian manajemen. 1. Akses mudah dan cepat. 2. Komunikasi multi-target. 3. Komunikasi biaya rendah. 4. Menampilkan citra tertentu. 5. Pergeseran kekuatan dan kendalian terhadap individu. Kesimpulan dari materi kami ialah sistem pengendalian manajemen berusaha untuk mengarahkan berbagai macam usaha yang dilaksanakan oleh semua subunit agar mengarah pada tujuan organisasi dan tujuan para manajernya. Sebuah sistem pengendalian manajemen yang baik seharusnya dapat membantu dalam proses pembuatan keputusan dan motivasi setiap individu dalam sebuah organisasi agar melakukan keseluruhan konsep yang telah ditentukan. Sekian video presentasi dari kelompok 3. Semoga materi kami dapat dipahami dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.